Tuhan, kami mengundang kehadiran-Mu Bapa. Hadirat-Mu Tuhan, penuhilah tempat ini Tuhan Yesus, dan penuhilah setiap kami Bapa dengan urapan-Mu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kiranya setiap firman yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, bukan berasal dari pikiran hamba-Mu ini sendiri Tuhan, tapi melainkan pikiran Kristus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kuasailah hati, pikiran, setiap perkataan Tuhan yang akan hamba-Mu ini sampaikan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya ucapkan untuk duduk kembali. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu di tempat ini setelah seminggu lamanya tidak mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan beribadah komunal bersama-sama di tempat ini. Ada sukacita saudara? Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema waktu Tuhan. Nah, sedikit kesaksian ya saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, pasti yang menyampaikan firman Tuhan itu pasti berdoa. Karena kalau kita tidak berdoa, sama siapa kita bertanya? Masa kita mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sendiri? Saya sudah berdoa itu dari hari Senin, karena saya itu butuh waktu lama untuk mengerjakannya ya saudara. Sebelumnya saya belum minta susu saudara. Maaf ya saudara. Maaf mengganggu ya saudara. Nah jadi saya berdoa sebelumnya dari hari Senin sampai hari kemarin itu belum ada jawaban dari Tuhan. Tapi berbeda dengan hari-hari atau minggu-minggu sebelumnya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan itu, anehnya tuh saya gak khawatir. Biarpun sudah H-1 tapi belum ada jawaban dari Tuhan, saya tunggu aja. Malam saya tidur, Tuhan, saya bilang di doa tidur saya, Tuhan, besok saya mau menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara sama saya apa yang Tuhan mau sampaikan untuk anak-anak mudamu di Bukit Sion. Nah, pas mau tidur, tiba-tiba ada kayak dilemparkan pikiran gitu, waktu Tuhan. Nah, tapi sebelum-sebelumnya itu saya ada dapat ayat kalau Tuhan itu tahu, Tuhan itu melihat, bahkan sebelum perkataan kita itu keluar dari mulut kita, Tuhan itu tahu. Itu ada di dalam, kemarin itu saya dapat ayatnya, itu saya bacakan ya saudara. Ini di dalam Mazmur 139 ayat 1-6. Judul berikutnya, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Nah, H-1 sebenarnya itu sulit untuk mencari, tapi karena kita bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan, akhirnya Tuhan mudahkan. Jadi saya itu besoknya berdoa lagi. Nah, jadi di dalam doa saya itu tiba-tiba set aja gitu. Jadi langsung saya tulis, dan akhirnya saya dapat simpulkan hari ini firman yang saya akan sampaikan. Nah, kembali ke waktu Tuhan. Setiap kita itu pasti pernah ya saudara merancangkan sesuatu atau ingin mencapai sesuatu, tapi terkadang apa yang kita rencanakan atau rancangan itu kan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Nah, seperti misalnya ada yang mau berkuliah kan sebentar lagi, ada yang sudah ancang-ancang nih mau kuliah di mana.
waktu itu seperti saya waktu itu waktu sudah pembukaan pendaftaran kuliah itu, saya awalnya mau daftar di Jogja di Sanata Dharma, ambil sastra Inggris, tapi Tuhan berkata lain. Akhirnya saya diterimanya malah di Salatiga. Nah di Salatiga di UKSW, dan saya tuh dapatnya sastra Inggris sebenarnya, tapi ada sesuatu dan lain hal. Akhirnya saya memilih pendidikan PAUD, guru PAUD ya. Nah dari situ saja apa yang saya rancangkan, apa yang saya sudah susun dari awal, itu aja Tuhan yang tentukan, bukan saya yang tentukan, tapi Tuhan yang tentukan. Awalnya saya enggak, ya awalnya memang mau di UKSW juga, tapi itu adalah opsi kedua. Tapi opsi pertama saya itu adalah di Jogja, di Sanata Dharma itu. Nah, kembali ya saudara, kita pasti pernah merancangkan sesuatu atau ingin mencapai sesuatu, tapi kenyataannya apa yang kita ingin capai, apa yang kita ingin wujudkan itu ternyata tidak semuanya itu berhasil. Karena apa? Yang pertama adalah waktunya Tuhan. Nah, terkadang waktunya Tuhan itu gak sesuai sama dengan apa yang kita mau, gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang waktu Tuhan itu membuat kita selalu bertanya, kenapa sih Tuhan? Aku tuh maunya tuh kayak gini, aku tuh gak mau kayak gini. Aku tuh maunya sesuatu yang apa yang aku harapkan dan doakan, bukan sesuatu yang Tuhan mau kasih ke aku yang kayak ini gak sesuai sama aku. Pasti kita sering ya saudara kayak gitu. Nah, ini yang disebut dengan waktunya Tuhan. Seperti isi Amsal 16 ayat 9. Mari kita buka saudara bersama-sama. Amsal 16 ayat yang ke-9. Ada yang sudah dapat saudara? Amin. Puji nama Tuhan. Nah yang pertama, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Yang pertama, hati manusia memikirkan jalannya. Nah, ini artinya waktu kita yang mau, kita yang memikirkan jalan kita kemana. Itu yang disebut waktu kita, jalan kita, arah kita, apa yang kita apa yang kita doakan, apa yang kita ingin kejar. Tetapi yang kedua, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, ini yang disebut dengan waktu Tuhan. Waktu kita itu adalah kita yang menentukan atau merancang sesuai maunya kita, bukan maunya Tuhan. Lalu waktu Tuhan sesuai keputusan Tuhan, dan terkadang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang kita harus menunggu, terkadang waktu Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahkan kita nggak mau dengan keputusannya Tuhan. Ya kan saudara? Saya pernah ya saudara, ini sedikit cerita. Jadi saya itu kalau setiap saya mau dekat sama cowok, saya itu selalu berdoa tuh sama Tuhan, perkara cowok aja. Ya karena kan saya nggak mau salah langkah kan ya saudara. Nanti takutnya sama cowok ini nanti ya terjadi sesuatu dan lain hal. Nah akhirnya waktu itu terakhir saya itu dekat sama seseorang, tapi waktu saya kuliah ya saudara, sekarang udah nggak lagi. Nah saya dekat sama orang itu, saya sudah dekat tuh udah lumayan lama, tapi dekat aja. Nah tapi anehnya tuh saya tuh selalu diajak jalan ke tempat yang jauh, yang gak akan orang tuh tahu. Jadi anggapannya kayak di luar kota itulah. Nah Salatiga itu kan bukan satu kota yang besar kayak Jogja gitu ya, tapi kayak Pangkalan Bun. Nah jadi di pinggiran kotanya itu ada sawah, ada gunung lah. Jadi kalau kita nongkrong di kafe itu ada yang view-nya gunung, ada yang view-nya sawah, ada yang view-nya sungai. Nah jadi tuh sengaja dia itu ternyata bawa saya itu ke tempat jauh. Nah jadi sebelum saya balik ke sini liburan semester panjang itu, saya tuh berdoa. Aminnya tuh saya tuh berdoa. Setelah sekian lama saya dekat sama dia, saya berdoa. Doa saya tuh gini, Tuhan, kalau misalnya cowok ini tuh emang untuk saya, maksudnya memang saya itu dapatnya dia, Tuhan pasti dekatkan. Tapi kalau enggak, Tuhan pasti jauhkan. Tahu apa Tuhan? Tahu saudara apa jawabannya Tuhan? Besoknya langsung hilang. Beneran saudara, enggak ada sama sekali. Pokoknya Tuhan tuh langsung cut off. Entah ada angin apa, tiba-tiba
bukan untuk pacaran, tapi untuk cari Tuhan. Makanya Tuhan itu panggil saya ke tempat ini. Saya dilepaskan, dibebaskan dari semua depresi yang pikiran-pikiran saya itu. Jadi saya itu ada keturunan ya saudara, sedikit malu sebenarnya. Jadi nenek dari sebelah papa saya itu meninggalnya itu bunuh diri. Nah jadi saya itu yang dapat depresinya. Jadi papa saya, terus saya juga turunnya saya. Tapi karena laki-laki itu, jadi saya berterima kasih sebenarnya sama cowok itu ya. Saya berterima kasih sama dia karena dia saya boleh datang ke sini, saya boleh disembuhkan dari penyakit saya boleh dibebaskan dari pikiran-pikiran yang selalu mengekang saya, yang selalu mengintimidasi saya, yang selalu merendahkan saya. Jadi saya itu dipaksa untuk terus berpikir tentang hal-hal yang sebenarnya itu bukan beban saya, tapi beban orang lain. Tapi karena saya itu terlalu perhatian dengan keluarga saya, akhirnya mungkin setan melihat itu ya, mungkin itu jadi salah satu celah di mana setan itu menyerang saya. Nah, itu sedikit kesaksian dari saya ya. Nah, contohnya waktu Tuhan minta kita itu bersungguh-sungguh mencari Tuhan, tetapi kita selalu mencari alasan. Jadi contohnya ada seorang anak muda seperti kita, dia disuruh untuk cari Tuhan. Tuhan bilang, "Nak, ayo layani aku." Tapi ya lewat hamba Tuhan kan. Seperti saya waktu itu, saya diminta sama kakek ibu untuk kembali lagi pelayanan altar, menari tamborin. Tapi saya sendiri saya belum siap. Nah, itu ya saudara, itu yang saya selalu sebagai manusia saat itu selalu mencari-cari alasan untuk, alah aku masih muda, nantilah dulu aku mau jadi jemaat biasa. Tapi Tuhan maunya kita melayani dan mencari Tuhan. Nah, lalu contoh untuk waktu Tuhan minta kita itu, misalnya ya, Tuhan minta kita itu untuk berdoa, melayani, terus fokus kepadanya, dan kita melakukannya. Ketika kita melakukan waktunya Tuhan itu, apa yang Tuhan minta kita untuk lakukan dan kerjakan, pasti itu ada imbalannya. Nah, misalnya saudari Siska misalnya, kan dia diminta untuk pelayanan latihan, untuk pelayanan musik kan. Nah, dia diminta untuk latihan. Nah, dari latihan itu dia otomatis mengerjakan permintaannya Tuhan kan, karena Tuhan itu menyuruh Siska untuk ayo latihan Siska. Nah, sebenarnya ada sedikit tidak mau kan, sedikit kemalasan lah. Aku harus bangun pagi, aku harus ke gereja. Aduh, padahal di rumah nih enak banget tidur, masih sampai siang, masih rebah-rebahan di atas kasur. Tapi Siska memilih untuk latihan. Nah, upahnya apa? Siska dipercaya untuk mengajar banyak anak-anak. Berapa orang Siska muridnya? 6 orang. Saya mengajar 1 orang, Siska 6 orang sendiri, pegang drum untuk anak-anak sekolah minggu. Itu upahnya, itu upah dari Tuhan. Itu upah Siska karena Siska melakukan perintahnya Tuhan, waktunya Tuhan itu tadi. Dia tidak menunda-nunda, dia tidak fokus kepada dirinya sendiri, tapi dia fokus sama panggilannya, waktunya Tuhan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita itu tidak melalaikan panggilannya Tuhan, waktunya Tuhan, dimana kita waktu itu disuruh pelayanan, tapi kita malah nanti dulu, Tuhan aku masih muda, Tuhan aku masih mau ini, aku masih mau mengejar karir, aku masih mau sekolah setinggi-tingginya, aku mau menjadi orang kaya, mau menjadi orang sukses. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita memilih pelayanan, sebenarnya itu ada sesuatu yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang dunia akan berikan untuk saudara. Seperti Siska misalnya, Siska pasti akan dapat kerajaan surga. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, di balik waktunya Tuhan ya saudara. Yang pertama kita buka di dalam Mazmur 139. Mazmur 139. Ini yang tadi. Tuhan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kita baca sekali lagi ya saudara. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa
sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Nah, dari sini Siska tahu nggak? Kalau misalnya sebelum Siska dipanggil untuk melayani dengan sungguh-sungguh, Siska ada bayangan nggak? Kalau misalnya Siska suatu hari akan punya 6 murid, Siska akan melayani di altar, Siska akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Siska sebelumnya nggak ada bayangan kan? Nah, tapi di sini Tuhan tahu. Di sini Tuhan tuh sudah mengerti apa yang sebenarnya kita lakukan dan kerjakan. Bahkan Tuhan memberi Siska upah itu tadi kan, salah satunya Roh Kudus, terus murid. Nah, itu adalah bukti kalau Tuhan itu hadir, Tuhan itu melihat, Tuhan itu tahu kehidupan kita. Bukan Tuhan itu lalai, bukan Tuhan itu mengabaikan kita, tuh enggak. Tuhan tuh tahu setiap pribadi kita. Tuhan itu selalu melihat kita. Tinggal bagaimana respon kita sama panggilan Tuhan, sama waktunya Tuhan itu. Apakah kita memilih mengabaikan? Apakah kita memilih untuk mengikuti setiap waktunya Tuhan, atau mengikuti waktunya kita? Nah, itu ya saudara. Lalu kita buka Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 maaf saudara. Yeremia 29 ayat yang 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu ya saudara, rancangannya Tuhan. Itu yang disebut waktunya Tuhan. Itu yang disebut waktu di mana Tuhan itu sebenarnya sudah merancangkan apa yang terbaik untuk kita. Walaupun kelihatannya tidak enak di awal, walaupun kelihatannya kita itu diproses menyakitkan, walaupun kelihatannya kita itu selalu mendapat tekanan, walaupun kelihatannya Tuhan itu nggak ada, tapi ketika kita setia, ketika kita itu tetap di dalam waktunya Tuhan itu tadi, rancangan yang Tuhan berikan itu apa? Damai sejahtera. Lalu ada rancangan, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, siapa di sini yang bisa beri damai sejahtera kalau bukan dari Tuhan? Dunia hanya bisa memberikan damai sejahtera itu sementara. Tapi kalau Tuhan yang kasih, biarpun ya saudara, biarpun kita itu ya, karena kita masih manusia ya, hidup di dalam dunia, pasti kita itu akan selalu mendapat tekanan, entah dari keluarga, entah dari teman, entah dari sekolah, guru, ataupun siapapun itu. Pasti kita itu akan mendapatkan tekanan. Tapi bedanya manusia dunia dengan manusia yang hidup di dalam firman Tuhan, manusia dunia itu hanya berkutat di situ-situ aja, mencari kesenangannya, damai sejahtera itu dari dunia. Misalnya dari sekedar nongkrong, ketemu teman, nanti balik ke rumah ngapain? Sendirian lagi? Emang ada manusia di dunia ini yang benar-benar tulus 100%? Emang ada manusia yang 100% menyerahkan waktunya untuk menemani saudara? Memangnya ada? Tapi Tuhan beda ya saudara. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan, meskipun dia mendapatkan cobaan, meskipun dia mendapatkan tekanan, tapi ketika dia berpegang sama firman Tuhan, kepada firman Tuhan, dia itu dipegang sama Tuhan, dia itu dijaga sama Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, hidupmu pasti dapat jaminan dari Tuhan. Hidupmu pasti dapat damai sejahtera dari Tuhan. Walaupun kelihatannya memang menyakitkan, tapi ada upah yang besar ya saudara. Seperti saat ini kondisi-kondisi kita saat
membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini contohnya, saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, waktu itu, ini sedikit kesaksian lagi ya saudara. Saya ada kesaksiannya. Nah, jadi waktu itu saya dikasih kepercayaan untuk menjadi WL keyboard. Nah, sebenarnya dari saya sendiri, saya itu yang pertama, saya tidak punya keyboard. Lalu yang kedua, kemampuan saya dalam bermain musik itu masih belum ada apa-apanya. Ya, masih sepertinya tuh harusnya jadi pendamping aja dulu, bukan menjadi WL, untuk menjadi leader. Nah, tapi karena kepercayaan Tuhan ini, yang waktu itu tuh saya miranya, Tuhan, pantas gak sih aku nih sebenarnya ditempatkan di posisi yang naik tingkat lagi nih. Nah, karena saya takutnya itu yang pertama, saya itu takut menjadi sombong. Lalu yang kedua itu saya takut mengandalkan kekuatan saya sendiri. Takutnya saya itu, aku bisa. Tapi aku bisanya karena aku, bukan aku bisanya karena Tuhan. Itu yang membuat saya itu takut waktu itu. Nah, lalu yang ketiga, saya itu takut ditinggalkan Roh Kudus karena kesempatan yang Tuhan berikan ini. Nah, tapi dari situ membuat saya itu berdoa. Nah, jadi dalam doa saya itu saya teringat Om Arthur waktu itu menyampaikan doa yang benar. Nah, doa yang benar waktu itu kakak Ayah juga pernah menyampaikan ya, doa yang benar. Nah, doa yang benar dari siapa? Salah satu tokoh Alkitabnya. Nah, waktu itu saya langsung teringat Daniel. Nah, dari Daniel ini sendiri kan dia mendapatkan tekanan kan dari sesama rekan kerjanya, di mana dia itu dijerumuskan, dijebak. Pokoknya dia dicari masalahnya Daniel ini apa, kekurangannya Daniel ini apa. Tapi di situ Daniel tetap berdoa, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia menyerahkannya itu sama Tuhan. Dia itu masih berfokus sama Tuhan gitu loh. Dia bukan fokus sama apa ketakutan dia, bukan fokus sama masalah yang menimpa dia, apa sesuatu yang akan terjadi kepada dia, dimana dia kan akan dimasukkan ke dalam gua singa kan, dan itu pasti akan mengancam nyawanya. Mungkin kita sebagai manusia biasa, kita aja lihat ular takut, apalagi dimasukin dalam gua singa seperti Daniel kan. Tapi hebatnya Daniel, dia berdoa, dia melakukan doa yang benar, dimana doa yang benar itu adalah fokus menyembah kepada Tuhan. Nah, Daniel itu memuji Tuhan, dimana kalau kita memuji Tuhan itu pasti fokus kita kan sama Tuhan kan. Kita memuji Tuhan itu pasti kita memikirkannya tentang betapa baiknya Tuhan, betapa besar kemurahan Tuhan atas semua yang Tuhan berikan sama hidup kita. Itu pasti otomatis tuh di dalam penyembahan kita. Nah, di situ itu yang namanya fokus. Di saat kita memuji Tuhan, kita itu tanpa disadari kita itu menjadi fokus sama Tuhan. Kita itu menjadi fokus sama apa yang sudah Tuhan kerjakan, bukan fokus sama apa yang tadi masalah yang saya takutkan, yang karena saya mau takutnya saya jadi sombong, takutnya saya mengandalkan diri saya sendiri, takutnya Roh Kudus meninggalkan saya. Tapi ketika saya memuji Tuhan, saya kembali teringat kalau yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Mungkin saya kiranya itu sesuatu yang mungkin nanti akan menggoyahkan iman saya, dimana saya takut menjadi sombong. Tapi apa yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah jalannya Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi atas hidup saudara, misalnya ada yang ingin ranking 1, atau misalnya ada yang mau ke pantai nih, tapi ternyata hujan deras. Nah, kita nggak tahu, kita pasti bersungut-sungut kan bahwa aduh sebenarnya aku mau ke pantai, tapi kok hari ini hujan. Sebenarnya itu perlindungan Tuhan. Nah, jadi apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan izinkan, itu jalannya Tuhan. Jadi apa pencapaian yang kita terima itu, yang sebenarnya kita itu rasanya kita nggak sanggup, rasanya kita itu belum terlalu pantas lah, tapi kita dikasih kepercayaan itu berarti Tuhan izinkan. Tapi kalau misalnya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, berarti itu adalah
jadi jangan biarkan masalahmu menghalangi pandanganmu kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya saudara hanya fokus sama masalahmu, hanya fokus sama orang-orang di sekitarmu, tapi fokusnya itu gak sama Tuhan, gak ada yang saudara kerjakan, kapan mau majunya? Kapan mau mencapai hasil yang sebenarnya saudara itu mau kejar? Nah, Tuhan tuh sebenarnya mau lihat usaha untuk fokus sama Dia, usaha untuk tetap ini aku tuh di sini karena tuh harusnya lihat aku, jangan lihat masalahnya. Aku ini lebih besar loh daripada masalahmu. Aku ini lebih besar loh dari apa yang kamu takutkan tuh. Aku ini yang pegang nafasmu, aku ini yang pegang hidupmu, aku yang pegang rohmu. Kalian tuh hidup dari aku. Coba kalian tuh lihat aku. Itu yang sebenarnya Tuhan mau. Janganlah kita itu terhalangkan pandangan kita itu hanya karena masalah yang sepele. Tapi carilah Tuhan. Fokus sama Tuhan, dengarkan panggilan Tuhan. Jangan pergi meninggalkan Tuhan. Ya saudara. Lalu yang saya takutkan tadi itu mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri itu tadi ada di dalam Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, mengandalkan diri sendiri. Diri sendiri ini siapa? Kita. Kita siapa? Kita manusia. Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan manusia dan menjauhkan diri, menjauhkan hati kita daripada Tuhan, kita itu terkutuk di mata Tuhan. Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, otomatis rasa sombong itu pasti ada. Nah, kalau dalam firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 12 itu, Amsal 18 ayat 12, firman Tuhan bilang kalau tinggi hati ini sombong ya saudara. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, orang sombong ini pasti karena dia mengandalkan diri sendiri, pasti dia itu lihatnya dia, pasti fokus hidupnya itu dia, pasti pusat dunia, pusat perhatian itu pasti dia, bukan Tuhan. Nah, makanya saya nggak mau jadi sombong, saya itu takut jujur. Kesempatan yang saya dapat tuh sebenarnya membuat saya itu takut, bukan saya senang tuh sebenarnya sedikit lah senang, tapi dibalik itu saya tuh sebenarnya takut. Memang saya tuh takut, tapi ya dibalik itu saya yakin dan percaya sebenarnya itu adalah atas izinnya Tuhan. Saya yakin dan percaya sebenarnya apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan izinkan untuk saya kerjakan dan lakukan itu karena Tuhan, karena kemurahannya Tuhan. Nah, kalau tadi di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 7 itu kan dibilang terkutuk. Nah, kalau di dalam Lukas 11 ayat 24 sampai 26, di sini dibilang, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah, terkutuk kan tadi dibilang di dalam Yeremia 17
Di sana tandus dan terkutuk. Terkutuk itu tadi karena tidak ada kehidupan. Nah, jangan sampai karena kesombongan ini tadi membuat diri kita itu menjadi tempat yang terkutuk, di mana tempat setan itu singgah dan masuk ke dalam diri kita. Bahkan tadi di dalam Lukas 11 dibilang setan itu mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Otomatis kita yang dimasuki roh jahat itu tadi akan 7 kali lebih jahat daripada kita sebelumnya. Nah, jangan sampai ya saudara. Dan Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang meninggalkan Dia. Lalu ya saudara, Tuhan itu tidak lalai. Mari kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ini yang ini yang firman Tuhan katakan hari ini. Tuhan itu gak pernah mau, Tuhan itu tidak pernah mengharapkan satu jiwa pun dari kita yang ada di tempat ini, bahkan orang-orang dunia sekalipun, untuk jatuh ke dalam kebinasaan. Binasa itu apa? Binasa itu yang gak ada kehidupan, yang gak selamat. Artinya Tuhan tuh gak mau. Tuhan itu tidak berkeinginan gitu. Tapi banyak orang-orang di luar sana yang pergi, yang menjauhkan hatinya daripada Tuhan. Nah, di sini dibilang Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Kalau kita ikut waktunya Tuhan, meskipun kelihatannya Tuhan itu samar-samar sebenarnya, tapi percayalah sebenarnya Tuhan itu tidak lalai. Tuhan itu pasti menepati janjinya, di mana Dia akan memberikan kehidupan, di mana Dia akan memberikan damai sejahtera untuk setiap kita yang mau ikut, yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan malah menjauhkan diri. Nah, lalu manusia memang punya kehendak bebas. Memang Tuhan kasih kebebasan kepada kita untuk misalnya gak mau mendengarkan firman Tuhan, maunya di luar aja jalan-jalan, maunya nantilah Tuhan, apa sih anak muda kok, aku maunya pura-pura di luar sana. Tapi kalau misalnya saudara lihat, meskipun Tuhan itu membebaskan kita dan membuat kita itu, Tuhan itu pasti menghormati keputusan kita. Misalnya kita memilih untuk nanti dulu Tuhan, nanti aja lah. Tapi ingat, siapa yang pegang nafas saudara itu siapa? Siapa yang kasih kehidupan untuk saudara itu siapa? Saudara hidup sampai detik ini kalau bukan karena Tuhan Yesus, itu karena siapa? Karena saudara sendiri? Karena saudara berolahraga? Enggak. Banyak orang di luar sana yang sehat, yang kuat, yang kelihatannya baik-baik aja, tapi kebesokannya mati, kebesokannya meninggal. Karena waktu Tuhan tuh gak ada yang tahu. Kapan Tuhan ambil nafas kita tuh gak tahu. Nah, dari sini aja kita itu diingatkan jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang ada. Kalau Tuhan bilang layani aku, datang sama aku, lihat aku, ya lihat Tuhan, ya layanilah Tuhan. Jangan saudara itu meninggalkan Tuhan. Jangan saudara itu beralih pandang dari Tuhan. Itu ya saudara, diingat, ditanamkan siapa yang kasih saudara itu nafas, siapa yang kasih saudara itu kesempatan untuk hidup sampai saat ini, itu siapa? Siapa yang sudah membebaskan saudara dari depresi, dari sakit, itu siapa kalau bukan Tuhan? Ingat kebaikan Tuhan. Nah, pergunakanlah waktu yang ada, ikuti waktunya Tuhan. Kalau di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan itu menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Itu kehendaknya Tuhan. Tapi kalau saudara pergi meninggalkan Tuhan, menjauhkan hati saudara daripada Tuhan, ya udah, Tuhan menghargai itu, Tuhan menghormati itu. Yang saudara
bukan damai sejahtera, bukan kehidupan, tapi binasa. Itu ya saudara. Nah, lalu berikanlah yang terbaik. Berikanlah yang terbaik itu apa? Hidup kita, waktunya kita, untuk waktunya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan sudah kasih sama kita. Berikan yang terbaik, jangan setengah-setengah, jangan 70 dunia, 30-nya Tuhan. Tuhan, nanti aku berdoanya jam segini aja ya, habis aku jalan. Nah, sebenarnya Tuhan bilang, misalnya Tuhan sudah suruh nih dalam hati, ayo berdoa sekarang, ayo temui aku, ayo sembah aku. Tapi kita masih elah-elan, nanti aja lah Tuhan, ayo latihan, enggak lah nanti aja lah. Nah, itu masih kedagingan, masih belum, misalnya masih belum 70 untuk Tuhan, masih besar lah keinginan kedagingannya, masih fokus hidupnya itu masih belum untuk Tuhan. Nah, jadi kita itu harus memberikan yang terbaik ya saudara. Berikan hidup kita seutuhnya sama Tuhan. Berikan yang terbaik, totalitas. Jangan setengah-setengah, jangan pegang satu, pegang pekerjaan, satu pegang Tuhan. Kita itu harus balance lah hidup itu. Di dunia kita bergaul sama teman-teman, tapi ya di gereja ya juga kita pelayanan. Tapi nggak bisa ya saudara. Tuhan bilang jangan sok-sok kuku. Kalau mau sama Tuhan, kalau mau ikut Tuhan, ya ikut Tuhan. Kalau mau ikut dunia, ya udah, nggak usah ke gereja, nggak usah datang sama Tuhan sekalian, jadi murtad aja sana. Itu kasarnya ya saudara. Tapi Tuhan bilang, Tuhan ingatkan, ikut Tuhan, ikutlah Tuhan tuh dengan sungguh-sungguh, berikan yang terbaik sama Tuhan. Hidup dalam firman-Nya. Itu dalam Yohanes 5 ayat 17. Kalau kita boleh buka bersama. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, minta apa aja. Sini Tuhan bilang kok minta apa aja, tapi bukan untuk kesenangan dunia. Kita itu minta tuh pikir-pikir lah, jangan untuk hanya kesenangan kita, jangan hanya untuk memuaskan keinginan kita. Mintalah itu Roh Kudus. Minta Tuhan, aku meminta perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Tuhan, aku misalnya mau pelayanan nih, Tuhan tolong beri aku kekuatan. Aku yakin dan percaya Tuhan itu pasti mendengar doa aku, pasti Tuhan itu sertai aku. Karena kan Tuhan sudah berjanji di dalam setiap firman Tuhan kan, Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu tidak pernah lalai, Tuhan itu selalu ada lah untuk kita. Tuhan itu tidak pernah lah meninggalkan kita. Itu ya saudara. Tapi dengan satu syarat, yaitu tinggal di dalam firman Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita. Jadi ketika kita berdoa itu, ya saudara, berdoa yang benar itu, kita masuk dalam dunianya Tuhan. Maksudnya itu kita itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan ketika kita berdoa itu kita isi doa itu hanya berkeluh kesah, Tuhan aku gak bisa ini, aku gak bisa itu, Tuhan tolong dia jahat Tuhan. Tapi Tuhan, aku berserah, aku berterima kasih sama Tuhan untuk semua yang sudah terjadi dalam kehidupanku. Aku berserah penuh sama Tuhan. Terima kasih. Intinya itu berterima kasih aja sama Tuhan. Ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Jangan fokus sama masalah kita, jangan fokus sama keadaan kita, tapi lihat Tuhan. Pasti nanti itu ada caranya Tuhan yang di luar nalar kita. Yang sebenarnya kita tuh nggak pikir Tuhan itu kayaknya akan gini tuh enggak. Itu ya saudara. Tinggal di dalam firman Tuhan. Lalu jangan gunakan waktu kita mencari Tuhan, tetapi gunakan waktu yang ada, karena waktu Tuhan datang tidak ada yang tahu. Nah ini tuh maksudnya jangan gunakan waktu kita. Waktu kita itu maksudnya sebisanya kita, semampunya kita. Ya kalau misalnya aku bisanya hari ini melayani, besoknya minggu depannya aku nggak bisa. Nah berarti kan masih
semaunya kita kan, sebisanya kita, karena waktu kita ya mungkin saya ada pekerjaan, mungkin apa, tapi Tuhan bilang dalam firman Tuhan itu waktu Tuhan itu apa? Datangnya Tuhan ke dunia itu nggak ada yang tahu, karena Tuhan itu datang seperti pencuri. Itu ada di dalam Matius 24 ayat 42 sampai 44. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, dari sini aja, dari ayat yang ke-40 ini aja, waktunya Tuhan itu tidak terduga. Kalau kita masih fokus dengan waktunya kita, sebisanya kita, tiba-tiba kalau Tuhan datang, saudara ketinggalan, siapa yang rugi? Siapa? Saudara. Mau saudara ditinggalkan Tuhan? Mau saudara masuk di zaman yang antikris, yang penuh dengan penderitaan? Setan itu nanti akan ada wujudnya, itu akan berhadapan langsung sama kita. Jangan mau saudara, jangan mau hidup hanya untuk menyenangkan diri kita aja. Jangan mau hidup itu hanya untuk kesenangan kita, memuaskan hawa nafsu kita aja, itu jangan. Jangan terlalu egois saudara. Pikirkanlah Tuhan. Di sini aja waktunya itu tidak terduga. Jangan sampai karena keegoisan kita itu malah kita yang dirugikan. Demikian firman Tuhan untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Di mana kita itu berikanlah hidup kita, berikanlah waktunya kita itu, sebisanya kita itu, semuanya itu untuk Tuhan. Oke saudara, demikian firman Tuhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada ketua pemuda kita. Mari kita bersatu dan berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur kalau Engkau sudah menyertai, memimpin, menegur, menasihati, bahkan mengingatkan kami semua bahwa waktu Engkau tidak lama lagi. Untuk itu kami harus bersiap sedia memanfaatkan waktu yang ada untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkatinya dan pelayanannya lebih lagi Tuhan. Seluruh para pelayan Tuhan yang melayani pada malam hari ini, Engkau memberkati mereka. Dan seluruh sidang pemuda yang hadir, Engkau memberkati kami dalam sekolah dan kuliah kami, dalam pekerjaan dan aktivitas kami yang kami lakukan. Demikian juga dalam keluarga dan pelayanan kami. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat atas setiap kami. Engkau tambahkan pengertian, Engkau berikan kami sukacita, damai sejahtera dan kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh berkenan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Engkau menuntun menjagai kami senantiasa Tuhan, hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat, dan kumpulkan kami kembali dalam ibadah-ibadah di tempat ini. Terima kasih dan terima kasih Yesus, terpuji nama kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Untuk kita jangan lupa uang seragam, karena ini sudah bulan 9. Kemudian untuk jadwal nanti akan disusun, petugasnya seperti biasa. Kemudian pesan dari Bapak Gembala untuk kita sekalian, nanti kita akan membawa bingkisan yang sudah diberikan oleh teman gembala kita untuk bantuan di gereja ini, nanti dipindahkan ke pastor di belakang. Demikian dapat saya sampaikan. Selamat malam minggu, selamat beraktivitas.